Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Zera Safagalit dengan NIM 2513026 dari kelas SIB 1C. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga negara, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa daerah, dan kebudayaan. Namun, fungsi bahasa Indonesia tidak berhenti sampai di situ saja. Dalam konteks pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahasa ini memiliki peran yang jauh lebih luas. Bahasa Indonesia menjadi media utama dalam kegiatan belajar mengajar, dalam penyampaian gagasan ilmiah, serta dalam pengembangan kebudayaan intelektual di kalangan pelajar dan akademisi. Artinya, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat untuk berbicara, tetapi juga menjadi sarana berpikir ilmiah dan menyalurkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia memiliki beberapa peran yang sangat penting. Pertama, sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Bahasa Indonesia digunakan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini memastikan bahwa setiap peserta didik dari berbagai daerah di Indonesia dapat memahami materi pelajaran dengan bahasa yang sama. Tanpa bahasa pengantar yang seragam, proses pendidikan akan sulit berjalan efektif. Kedua, bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan. Melalui bahasa ini, para peneliti dan akademisi dapat menulis, meneliti, serta menyampaikan hasil penelitiannya dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi milik kalangan ilmuwan saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai pembentuk karakter dan identitas nasional. Melalui pembelajaran bahasa, siswa tidak hanya mempelajari struktur bahasa, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan, sopan santun, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang keempat, sebagai alat literasi dan keterampilan berbahasa. Dengan menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, seseorang dapat berpikir kritis, menulis dengan logis, dan berkomunikasi secara efektif. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang sangat penting di dunia pendidikan modern. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai peran bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa ilmiah, yaitu bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal penelitian, dan laporan akademik. Penggunaan bahasa yang jelas, logis, dan teratur menjadi ciri khas bahasa ilmiah yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia juga berperan dalam penyebarluasan pengetahuan. Hasil penelitian yang ditulis dalam bahasa Indonesia dapat dipahami oleh masyarakat luas, tidak terbatas hanya pada kalangan akademik. Dengan demikian, hasil riset dapat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bahasa ini turut berperan dalam penerjemahan dan adaptasi istilah asing. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, banyak istilah asing yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah digunakan di dunia akademik. Contohnya, seperti kata teknologi, sistem, digitalisasi, dan lain sebagainya. Dan terakhir, melalui penelitian dan kebijakan kebahasaan, bahasa Indonesia terus dikembangkan menjadi bahasa ilmiah modern yang mampu menampung istilah-istilah baru, serta menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan global. Bahasa Indonesia juga memiliki dasar hukum yang kuat yang menjamin keberadaannya sebagai bahasa negara. Pertama, UUD 1945 pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal ini menjadi dasar utama pengakuan terhadap bahasa kita sebagai bahasa resmi negara. Kemudian, ada Undang-Undang Nomor 24
tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara, pendidikan, serta komunikasi pemerintahan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 membahas tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Artinya, negara berkomitmen tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga mengembangkannya agar tetap kuat dan relevan di tengah perkembangan zaman. Selanjutnya, bahasa Indonesia dan globalisasi ilmu. Beberapa langkah nyata yang dilakukan pemerintah dan akademisi Indonesia antara lain: pertama, menerjemahkan berbagai jurnal internasional ke dalam bahasa Indonesia agar ilmu pengetahuan dapat diakses lebih luas. Kedua, mengembangkan glosarium ilmiah nasional, yaitu daftar istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia yang memudahkan pemahaman di berbagai bidang ilmu. Ketiga, terdapat upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ke-10 yang diakui oleh PBB dan juga mendapat dukungan dari UNESCO. Hal ini tentu menunjukkan bahwa bahasa kita memiliki potensi besar untuk dikenal dan digunakan di tingkat global. Meski demikian, tentu masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan bahasa Indonesia. Tantangan pertama adalah dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang masih menjadi bahasa utama dalam literatur ilmiah global. Akibatnya, banyak pelajar dan peneliti di Indonesia lebih terbiasa menulis dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Tantangan kedua, masih rendahnya kebiasaan menulis karya ilmiah berbahasa Indonesia. Sebagian besar mahasiswa dan dosen lebih memilih menulis untuk jurnal internasional, sehingga publikasi nasional berbahasa Indonesia masih terbatas. Tantangan ketiga adalah perluasan kosakata ilmiah. Bidang-bidang baru seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan sains data memerlukan banyak istilah baru yang belum semuanya diterjemahkan dengan baik. Untuk mengatasinya, dilakukan berbagai upaya pengembangan seperti meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di kampus dan jurnal ilmiah nasional, mengembangkan istilah-istilah baru melalui badan bahasa, dan meningkatkan mutu penulisan ilmiah berbahasa Indonesia agar setara dengan karya internasional. Selanjutnya, kontribusi bahasa Indonesia pada ilmu pengetahuan dunia. Bahasa Indonesia tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga mulai memberi kontribusi di tingkat internasional. Saat ini, bahasa Indonesia mulai digunakan dalam berbagai konferensi internasional di kawasan Asia Tenggara. Beberapa istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia bahkan diadopsi oleh negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, karena memiliki kesamaan linguistik. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi sarana diplomasi budaya dan akademik yang mempererat hubungan antar negara di bidang pendidikan dan penelitian. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang mulai diakui dunia. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahasa ini menjadi dasar pengembangan intelektual bangsa, sekaligus sarana untuk berpikir ilmiah, menulis, dan menyampaikan gagasan secara logis dan sistematis. Melalui bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan dapat disampaikan dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bukan hanya kalangan akademik. Meskipun dihadapkan pada tantangan globalisasi dan dominasi bahasa asing, bahasa Indonesia terus berkembang menjadi bahasa yang modern, adaptif, dan berdaya saing global.
Karena itu, sebagai generasi muda, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang membanggakan bangsa. Sekian penjelasan dari saya tentang bahasa Indonesia dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Semoga dari materi ini kita bisa lebih menghargai dan mencintai bahasa kita sendiri sebagai sarana belajar, berpikir, dan berinovasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.